Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita pada pagi hari ini boleh bersatu hati berkumpul di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat pujian penghormatan layak dipuji disembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada minggu ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
silakan duduk kembali. Nats pembimbing pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita selanjutnya, marilah kita mengucapkan doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami pada saat ini boleh hadir bersama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, ampunilah setiap kami yang senantiasa melakukan dosa-dosa kami, penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran kami ya Bapa. Ampunilah kami Bapa, layakkanlah kami untuk setiap kami sehingga kami boleh benar-benar datang di hadirat Tuhan penuh dengan sukacita, dan semuanya boleh Tuhan Yesus pimpin berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya nanti. Bapa di surga, jika ada kuasa si jahat yang akan mengambil alih konsentrasi kami, mengambil alih fokus kami dari firman-Mu Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarlah kuasa jahat itu Bapa, dan biarlah Roh Kudus sajalah yang menguasai ruangan ini, menguasai setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah saat kami hadir di tempat ini, sehingga kami pada waktu pulang nanti tidak lagi sama pada waktu kami datang ke tempat ini, tetapi kami boleh pulang membawa penuh dengan damai sejahtera. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan benar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa, ucapan syukur kami dan pengakuan dosa kami Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Amsal 28 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Untuk merespon berita anugerah pengampunan ini, marilah kita mengangkat pujian Yesus kekasih jiwaku, medley sayang-sayang di saya. Sungguh ku
dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bacaan pertanggapan yang terdapat di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kalimat yang menjorok keluar akan saya bacakan, sedangkan kalimat yang menjorok ke dalam Bapak Ibu semua yang membacakan sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai bulan-bulan naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan bacaan bertanggapan pada Mazmur 148, marilah kita menaikkan pujian, bermazmurlah bagi Tuhan.
Jikalau pada hari ini belum ada yang bersaksi, marilah kita mengangkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikan
baik, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk boleh menjadi dasar dari ibadah minggu pagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan, dan Roh Kudus urapi kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman ini Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama diberikan kekuatan kesehatan hingga sampai detik ini, dan kita bersyukur bahwa kita boleh ada di bulan yang kelima dari tahun 2022. Mari kita bersama-sama akan mendasari ibadah kita pada pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 5 dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, lalu dilanjut dengan Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca berbalas-balasan, saya ayat 1, Bapak dan Ibu sekalian ayat 2. Demikian sampai dengan ayatnya yang kelima ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah dia menyertai sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Di pasal 19 ayat 1 sampai 3 kita juga baca berbalas-balasan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan.
Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu yang ketiga dari kita bersama-sama menggumuli tema besar perjumpaan Injil dan juga budaya. Perjumpaan Injil dan budaya. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana ketika Injil berjumpa dengan seorang yang begitu anarkis, dia lalu berubah menjadi seorang penginjil yang begitu luar biasa. Dialah Paulus. Di minggu-minggu awal kita belajar tentang bagaimana Injil merubah seseorang menjadi jauh lebih mulia untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Yang kedua juga kita melihat bagaimana Habakuk ya sebagai nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Dia bilang hukumlah bangsa ini karena dosa. Tetapi dia juga protes karena mengapa yang menghukum bangsa ini adalah orang yang jauh lebih jahat atau bangsa yang jauh lebih jahat. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Habakuk berbicara dengan Allah, dia lalu mengetahui, memahami kehendak Allah bagi bangsa Israel. Jadi kita melihat bagaimana seorang nabi yang sudah diperintahkan untuk memberitakan kebenaran, tetapi dia juga masih belum mengetahui dengan begitu detail apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia berbicara lagi kepada Tuhan, lalu dia mengetahui, oh ada maksud dan juga tujuan Tuhan. Ternyata perjumpaan dengan kebenaran itu boleh mengubah sudut pandang dan pikiran kita. Yang sebelumnya kita memikirkan apa yang menjadi keinginan dan pikiran kita, tetapi yang kemudian kita boleh diperbaharui dan kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga pada minggu ini kita akan bersama-sama berbicara tentang bagaimana perjumpaan dengan Injil ini boleh membuat Abraham menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, menjadi luar biasa, menjadi bapa segala orang yang percaya yang ada di muka bumi. Jadi judul saya berikan Allah berkunjung. Nah, kalau berbicara tentang perkunjungan seperti ini dalam konteks perjanjian lama atau dalam konteks yang dulu itu umum terjadi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena para musafir ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dengan kendaraan seperti sekarang ya. Jadi menggunakan transportasi mungkin unta atau kuda atau keledai yang biasanya digunakan secara umum, dan perjalanannya juga begitu aman jauh. Atau bangsa yang dahulu itu atau Abraham sendiri menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang nomaden atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika budaya ini berkembang, ya budaya ini akan melihat bagaimana orang yang jauh itu menjadi seseorang yang jarang dijumpai, sehingga ketika ada orang datang berkunjung atau cuma lewat saja, itu menjadi sebuah kesukaan besar. Lalu Abraham menyambut dengan begitu sukacita tamu-tamu yang datang ya, yang lewat tempat dia berkemah pada waktu itu. Nah, kalau sekarang kan tidak bisa ya. Sekarang kita harus mencurigai, tidak boleh mudah percaya, apalagi itu orang asing. Kecuali kalau keluarga sudah janjian datang dari jauh, lebaran mudik, kita sudah siapkan segala sesuatu untuk menyambut tamu atau keluarga yang datang. Tapi kalau orang asing datang, mungkin kita akan berwaspada. Karena memang kehidupan kita tidak nomaden, tidak berpindah-pindah, sehingga kita tahu siapa yang tinggal di sini, siapa yang tinggal di sana, dan siapa anak keluarga kita dan mana yang bukan. Apalagi kalau datang bawa mobil box besar. Nah, kita perlu curiga, ini orang asing datang bawa mobil box di kampung kita lagi. Mungkin dia mau menjara atau mencuri, kita perlu waspada. Kalau sekarang demikian ya. Konteks itulah yang mengubah, karena semakin hari manusia terus berbudaya dan berpikir bagaimana semakin hari semakin lebih baik, tapi juga tidak dipungkiri bahwa semakin hari juga semakin menjadi jahat.
Nats pembimbing yang tadi kita kutip itu dari Ibrani pasal 13 ayat 2, dan dari Ibrani ini jelas dia mengutip dari bacaan kita, dari kedua bacaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di catatan kaki dari Perjanjian Baru, Ibrani mengutip dari Kejadian pasal 18 dan Kejadian pasal 19. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Itu terjemahan baru. Kalau terjemahan Milk ini literasi internasional. Janganlah lupa akan keramat tamahan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Nah, jadi kalau ada orang asing, tidak semua jahat ya. Mungkin kita tetap menunjukkan budaya kita yang ramah tamah, sopan santun, minara, mampir. Lalu kalau orang mampir, orang makan jangan bagus, padahal dia suruh mampir ya. Itu basa-basi sebenarnya kan kalau di sini konteks ini kan. Tapi kalau di timur mampir pasti. Mampir dulu, singgah pasti. Karena saya sudah juga lama sih, kalau mampir iya Bu, terima kasih. Kalau di timur mampir saya, apalagi kalau jalan jauh haus mampir pasti. Nah, jadi Ibu Bapak perlu berwaspada, tapi budaya ramah tamah jangan sampai dihilangkan ya. Murah senyum permisi atau mempersilakan orang lewat atau mempersilakan orang mampir. Kalau orang mampir ya dijamu, jangan diomelin ya Ibu Bapak. Baik, kita selanjutnya mari kita melihat Abraham. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa Abraham itu dulunya juga belum menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Belum kok bisa? Iya. Karena Abraham ini adalah keturunan dari Set. Set ini anak selanjutnya dari Adam dan Hawa. Bukan dari keturunan Kain ataupun Habel, tapi dari keturunan Set. Dari Set ini nanti ada muncul Nuh sampai ke Nuh. Nah, dari Nuh ada muncul Sem, Ham dan Yafet. Sem, Ham dan Yafet. Nah, Sem, Ham dan Yafet inilah yang kemudian nanti melanjutkan setelah semua manusia itu dipunahkan dari air bah. Nah, dari keturunan Sem inilah kemudian nantinya ada Abraham dan seterusnya. Tapi ingat sebelum itu terjadi, bahwa ketika setelah air bah pada pasal 11 dari Kejadian itu manusia mulai membangun atau mulai menyembah Allah mereka, dan itu yang disebut menara Babel itu. Disitulah kemudian mereka mulai membangun sesuatu untuk menyaingi apa yang sudah dilakukan Allah, supaya jangan sampai air bah ini menimpa mereka lagi. Dibangunlah menara yang tingginya sampai ke langit. Tapi Allah lalu mengacaukan. Dari Allah mengacaukan, bangsa ini kemudian tersebar kemana-mana, berserak kemana-mana ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah dari keturunan Sem, Ham dan Yafet. Mereka mulai dipisahkan oleh Allah, dan Abraham menjadi salah satu yang dan keluarganya adalah orang-orang yang belum mengenal Allah pada waktu itu. Jadi ini di garis bawah, Abraham belum mengenal Allah sampai dia menerima panggilan dari Allah. Jadi kalau kita baca di Kisah 7 ayat 2 sampai 4, Stefanus menyampaikan ada 2 kali dia dipanggil. Yang pertama ketika dia dan ayahnya ada di Ur-Kasdim, ayahnya Terah ya. Walaupun kalau kita baca di pasal 11 ayat 31 atau sebelumnya, kita melihat bahwa ayahnya lah yang mengajak, si Terah inilah yang mengajak. Ayo kita bergerak dari Ur-Kasdim ini, kemudian sampailah mereka di Haran. Nah, yang pertama ketika dipanggil itu ada di Mesopotamia atau di Ur-Kasdim, sehingga mereka bersama-sama sampai ke Haran. Lalu dari Haran di Kejadian 12 ayat 1, Allah datang menjumpai Abraham lagi. Lalu diperintahkan, pergilah dari negerimu. Nah, lebih jelasnya kita lihat di Kisah 7 yang dikutip oleh Stefanus. Stefanus berkata begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Ur-Kasdim letaknya di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran, dan firman-Nya kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Ia ini Abraham ya. Dan setelah ayahnya meninggal, si Terah ini meninggal, di Kejadian pasal 11
Jadi dulu Abraham belum mengenal Allah, tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, dia menjadi orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh percaya. Bahkan ketika dia diperintahkan dari Haran untuk pergi ke negeri yang dijanjikan itu, dia berjalan tanpa bertanya. Disitulah iman Abraham, kita bisa melihat bagaimana dia meyakini bahwa Allah pasti membimbing, menuntun dia sampai ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah tersebut. Nah, di sini ada dua tujuan dalam perkunjungan ya Bapak Ibu. Ketika itu selesai dan dia dan istrinya kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, muncullah kisah ini di dalam Kejadian pasal 18. Ada dua tujuan Allah berkunjung dan datang ke tempat di mana Abraham tinggal. Yang pertama, untuk menguatkan imannya Sarah, ya kan? Mereka sudah menanti keturunan sampai usianya yang sudah begitu lanjut. Yang kedua, memberitakan hukuman Sodom dan juga Gomora. Nah, kita bisa melihat bagaimana dari dua hal ini. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Abraham melihat 3 orang, dan dari 3 orang hanya salah satu saja itu adalah Allah, sedangkan 2-nya itu adalah malaikat yang menemani. Nah, dari mana? Dari mana bisa kita ketahui? Dari ayatnya yang ke-13. Dari ayatnya yang ke-13 dari pasal 18. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, itu T-U-H-A-N itu dengan menggunakan huruf besar semuanya. Jadi itu pasti merujuk kepada Yahweh atau Yehova. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani Yahweh atau Yehova itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Sepertinya Tuhan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-22 dari pasal 18, lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dalam kisah ini di Kejadian pasal 18. Lalu di Kejadian 19 diketahui kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, nanti yang kisah yang ketiga itu adalah Allah bercakap-cakap soal penghukuman yang akan menimpa Sodom. Yang 2 terus melanjutkan perjalanan ke Sodom, dan di situ dituju bahwa yang 2 berjalan itu adalah malaikat Tuhan, adalah malaikat. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwa 3 orang itu adalah satu Allah dan 2 malaikat? Ya, dari kisah Kejadian 18 ayat 13 dan juga ayat 22 dan Kejadian pasal 19 ayat 1. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa setelah itu kita bisa melihat kisah ini bagaimana Abraham begitu ramah menyambut ketiga orang tersebut. Mula-mula Abraham tidak tahu itu adalah Allah dan malaikat. Walaupun banyak penafsir bilang dari awal dia sudah tahu, tetapi tidak. Dari bacaan selanjutnya itu tidak menunjukkan bahwa Abraham tahu. Dia tidak tahu sama sekali bahwa ketiga orang itu adalah 2 malaikat dan 1 Allah. Ia baru mengetahui hal tersebut pada ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Karena apa? Karena orang tersebut bisa mengetahui nama istrinya dan kemudian memberi janji akan keturunan kepada Abraham. Sehingga di ayat 8, ya ayat 9 dan 10 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Nah, Abraham masih bertanya, orang kok bisa tahu nama istri saya? Karena saya belum memperkenalkan. Dan Sarah belum muncul di situ, belum muncul di hadapan ketiga tamu ini. Kemudian di ayat 10, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi dari situ bisa diketahui bahwa Abraham dari awal tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Allah dan malaikat. Nanti setelah itu di ayat 9 dan ayat 10 dia baru mengetahui. Oleh karena itu, Ibu Bapak, jika dia mengetahui sejak awal, saya yakin dia tidak akan melakukan seperti yang sekarang kita bisa lihat bagaimana dia menjauh mereka. Karena dia tahu bahwa itu Allah, dia tahu bahwa itu malaikat. Dia justru pasti akan
sujud menyembah dan terus berbicara tanpa mempersilahkan untuk berhenti sejenak dan menikmati makanan yang disajikan. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketika berjumpa dia sujud. Memang pada zaman PL dulu sujud itu dilakukan bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga terhadap raja, pangeran, dan lain sebagainya ya. Nanti kita bisa lihat di Kejadian 42 dan 42 ayat 6. Juga terhadap orang biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham itu alami, itu tindakan yang natural seperti pada budaya mereka. Sujud menyembah kepada tamu yang datang. Jadi bukan karena hanya kepada Allah saja dia sujud menyembah, tidak, tetapi itu adalah kebiasaan dan budaya yang terjadi pada waktu itu. Di Kejadian 42 ayat 6 dikatakan kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita lihat ini adalah kisah bagaimana saudara-saudara Yusuf menyembah Yusuf ketika mereka berjumpa di Mesir. Kejadian 42. Di Kejadian 23 kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Nah, penduduk yang sudah memberikan tanah kepada dia dan tinggal di sini. Abraham sujud menyembah kepada orang tersebut. Jadi sujud bukan merujuk kepada Allah. Jadi dia sama sekali belum mengetahui bahwa ketiga orang itu adalah malaikat dan juga Allah yang datang berkunjung ke rumahnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya sujudnya Abraham belum bisa disimpulkan bahwa Abraham tahu bahwa tiga orang itu adalah Allah dan malaikat. Jadi dia tidak mengetahui, sejak awal tadi saya katakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Allah dan juga malaikat Tuhan. Nah, menarik kita bisa melihat dari ayat 3 sampai ayat 5 Abraham menyambut mereka. Abraham yang menawarkan istirahat, Abraham menawarkan makanan, minuman kepada tiga orang tersebut. Nah, ini tidak mungkin dia lakukan kalau dia tahu bahwa tiga orang itu adalah Allah dan juga dua malaikat. Jadi sama sekali dia tidak tahu, oleh karena itu dia menawarkan makanan, dia menawarkan minuman, dia menawarkan istirahat kepada tiga orang tersebut. Ibrani 13 jelas mengutip ayatnya kedua, ayat yang kita baca tadi ya, menunjukkan kepada dua peristiwa yang di pasal 19 dan di pasal 18. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat. Jadi terkadang kita menolong orang tanpa kita tahu sebenarnya itu adalah kita sedang menjamu Allah. Memang benar ya apa kata firman Tuhan ya, ketika aku miskin, ketika aku dalam penjara, ketika aku tidak mempunyai baju dan lain sebagainya. Orang tanya, lo kapan Tuhan kamu telanjang? Lo kapan Tuhan kamu itu dalam penjara? Lo kapan Tuhan kamu tidak punya makanan? Ketika Tuhan menjawab, ketika engkau melakukan bagi mereka yang terhina ini, engkau melakukannya untuk aku. Nah itu kebaikan. Lalu bagaimana dengan kejahatan? Tuhan menjawabnya ketika dia berjumpa dengan Saulus. Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kalau Saulus bisa tanya, Tuhan, kapan aku aniaya kamu? Ya, kalau Saulus bisa jawab itu. Atau kenapa Tuhan tidak bilang, Saulus, Saulus? Alkitab tidak berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya pengikut-pengikutku? Alkitab tidak mencatat demikian. Tapi Alkitab mencatat, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika orang benar dianiaya, maka sebenarnya yang dianiaya bukanlah orang tersebut, tapi Tuhan yang sedang dianiaya. Nah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga Paulus lalu menyadari bahwa sebenarnya dia sedang melakukan hal yang tindakan yang jahat, dan itu terhadap Tuhan Yesus sendiri. Karena bagian orang-orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi berbicara tentang mereka yang terhina, kita juga melakukannya untuk Tuhan. Berbicara ketika kita menganiaya orang yang benar juga, kita sedang menganiaya Tuhan. Jadi seimbang dua-duanya. Tidak berbicara, oh kalau aku buat begini, aku sedang berbuat baik dan itu untuk Tuhan. Lalu kita lebih banyak lagi melakukan hal itu baik. Itu baik.
melakukan hal yang jahat, berniat jahat, memfitnah orang yang benar, melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang yang benar, maka sebenarnya kita sedang melawan Tuhan. Karena orang tersebut adalah tubuhnya Kristus. Ya, haleluya. Jadi ini supaya kita bisa bersama-sama tahu ketika kita sedang menjamu orang, kita sedang menjamu Tuhan, dan juga sebaliknya ketika kita melakukan hal yang jahat, kita sedang melakukannya juga kepada Tuhan. Kata-kata dengan tidak diketahui jelas menunjukkan di dalam Ibrani tadi, janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui. Dengan tidak diketahui jelas menunjukkan bahwa Abraham tidak tahu bahwa mereka bertiga adalah Allah dan juga malaikat. Lalu Abraham menawarkan istirahat, makan dan minum. Sekalipun ia tahu bahwa 3 orang itu adalah Allah dan malaikat, tetapi ia menyambut mereka dengan hangat dan mengundang mereka untuk mampir di rumahnya. Abraham menyediakan air untuk membasuh kaki, ayat 4a. Ini menunjukkan bagaimana keramahan dan penghormatan kepada mereka. Jadi menyediakan segala sesuatu. Tadi saya katakan kalau budaya dulu kan orang jauh, orang jalannya jauh, mereka sangat bersukacita. Karena Abraham juga adalah seorang musafir atau orang penduduk yang nomaden yang berpindah-pindah. Suatu hari kelak dia juga pasti diterima oleh orang lain untuk dijamu. Sehingga ketika dia datang, dia menjamu dengan penuh sukacita, penuh keramahan dan penuh penghormatan kepada orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Kita bisa melihat bagaimana Abraham begitu penuh dengan sukacita. Tentu jelas dasarnya tadi di awal yang tadi saya sampaikan bahwa oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat segala sesuatu berubah. Saulus yang jahat menjadi begitu baik sekali, bahkan menjadi pemberita Injil. Kita mungkin yang dulunya belum menerima Kristus dan kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita lalu diubah oleh karena perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi jauh lebih ramah, sopan dan sebagainya yang berbicara tentang etika dan moral. Lihat bedanya kalau orang di dalam Tuhan dan dia di dalam Tuhan ya. Kalau sebelum dia di dalam Tuhan dan setelah dia di dalam Tuhan. Sebelum di dalam Tuhan mungkin marah-marah, cemberut, jumpa orang mukanya tegang, tapi setelah dalam Tuhan dia penuh dengan sukacita, menyapa dengan tersenyum dan memberikan berkat bagi orang lain yang menerima hal tersebut. Kemudian Abraham menawarkan sepotong roti. Benarkah sepotong roti yang ditawarkan Abraham di dalam ayat 5? Kalau kita baca di dalam ayat 6 sampai 8, bukan cuma sepotong roti. Di situ dikatakan begitu lengkap apa yang disajikan oleh Abraham. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segera ambillah 3 suka tepung yang terbaik, remaslah dan buatlah roti pudar. Ya, memang ada roti. Lalu berlarilah Abraham kepada lembunya, lembu sapinya, dan mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Di ayatnya yang ke-8, kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada orang-orang itu. Daging dan susu atau keju ya, dan juga susu itu semua. Padahal di ayat 5 dia cuma bilang sepotong roti. Bayangkan dia menawarkan sepotong roti, tapi yang dia lakukan, dia melakukannya dengan penuh sukacita dan kesungguhan, menjamu dengan royal sekali, dengan sungguh-sungguh dia yang menjamu para tamu yang datang di dalam rumahnya. Jelas ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dan Abraham adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kesimpulan kita terakhir sudah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat kita lahir baru dan membuat kita semakin hari semakin percaya kepada Kristus. Ya. Tidak ada orang yang berjumpa Tuhan lalu semakin jahat, tidak ada, kecuali kalau dia menolak panggilan Tuhan. Abraham 2 kali dipanggil, dan saya katakan
pertama ketika di Kasdim, dia keluar ke Haran, dan yang kedua dipanggil lagi dari Haran untuk menduduki negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Yang kemarin kita bahas ya, berlimpah dengan susu dan madu, berkat-berkat yang begitu berlimpah di tanah itu yang disediakan oleh Allah. Kemudian perjumpaan dengan Tuhan berdampak pada sikap dan cara hidup. Kita jauh lebih ramah dengan orang lain. Kita bisa menolong sesama kita tanpa pamrih, tanpa foto dulu. Foto ya, nggak kasih ini foto enggak ya. Tidak. Sekarang kan media sosial itu tanpa pamrih, tanpa mencari puji-pujian, dan dengan sikap yang baik terhadap semua. Cara hidup kita pasti berubah. Dan perjumpaan itu juga membuat iman Abraham dan Sarah diteguhkan. Mungkin mereka bergumul kan tentang anak ini dengan kehadiran tiga orang dan dengan dia menjawab, lalu kemudian kembali ketiga orang tersebut meneguhkan janji tentang keturunan bagi Abraham. Dan kemudian yang keempat, doanya didengar dan dijawab. Ya, ingat, doanya orang benar, bukan doa orang banyak, atau bukan banyak-banyak doa baru Allah dengar, tidak. Tapi orang benar. Mau doa banyak dari pagi siang berjam, setiap jam pun berdoa, kalau kita hidup tidak benar, maka sudah bisa dipastikan tidak akan dijawab Tuhan. Ingat, doa Abraham didengar ketika dia meminta supaya jangan semua orang yang ada di Sodom dan Gomora itu dimusnahkan Tuhan. Engkau Allah adalah engkau hakim seluruh bangsa. Masa engkau menghukum orang benar dengan orang jahat? Lalu kita bisa tadi membaca di kisah Lot ya. Apa yang Lot lakukan seperti yang Abraham lakukan. Lot ini anak Haran. Anak dari Haran bukan nama tempat tadi ya, bukan. Haran ini nama dari ayahnya Lot yang mati. Sehingga ketika mati, Terah ini membawa Abraham, istrinya dan juga Lot untuk meninggalkan Kasdim dan sampai ke Haran. Lot ini adalah ponakan dari Abraham yang juga melihat bagaimana perjumpaan Abraham dengan Allah, dan itu menjadi gaya hidupnya juga. Jadi tanpa diajari, dia sudah melihat bagaimana Abraham melayani, sehingga ketika dua orang sampai di Sodom, dia pun menerima dengan begitu sukacita dan menyuruh mampir di rumahnya dan menginap. Walaupun kejadiannya nantinya mereka akan dikepung oleh begitu banyak orang. Tapi yang jelas di sini bahwa itu bentuk dari dampak dari doa dan harapan Abraham mengenai Sodom dan Gomora, sehingga Lot dan keluarganya diselamatkan. Walaupun istrinya kemudian menjadi tiang garamnya, Alkitab mencatat karena dia menoleh ke belakang, tidak menaati perintah yang sudah disampaikan oleh kedua malaikat tersebut. Jangan menoleh ke belakang, lari terus. Tetapi istri Lot lalu menoleh ke belakang. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pada pagi ini kita bersama-sama melihat bagaimana tanpa kita sadari sebenarnya siapapun yang kita jumpai dengan segala kekurangan kelemahannya yang sungguh-sungguh itu, kita sebenarnya ketika kita melakukannya, kita sedang melakukannya untuk Allah. Dan tanpa kita sadari sebenarnya Allah sedang mengunjungi kita, mengingatkan kita, berbicara kepada kita untuk kita boleh melakukan hal-hal yang benar. Terutama kita boleh memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena itu merupakan bentuk dari bagaimana kita setelah diselamatkan oleh Tuhan dan kita boleh menjadi baru, percaya kepada Tuhan, dan kita juga boleh memberitakannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tujuannya supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bagaimana kami bisa melihat, mendengarkan kisah perjumpaan Abraham dengan Engkau ya Tuhan, dan mengubah seluruh jalan kehidupannya. Yang dulunya dia tidak percaya, kemudian menjadi percaya, bahkan menjadi bapa semua orang percaya yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda
bahkan keturunannya memenuhi seluruh bumi. Itu hanya karena satu alasan, bahwa perjumpaan dia dengan Allah boleh mengubah hidupnya, dan dia boleh menjadi pribadi yang begitu luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan, terutama ketika dia melayani orang-orang yang tidak dikenalnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya dampak yang besar ini juga terjadi di dalam kehidupan kami yang sudah menerima Engkau, percaya Engkau sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, di mana saja nantinya kami berada. Terima kasih Tuhan, mari meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita pada pagi hari ini telah mendengarkan sabda firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita tetap setia kepada Tuhan, kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, dan kita diberkati oleh Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya doa syafaat akan dipimpin oleh Hana. Mari kita sama-sama. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang kami boleh rasakan dalam hidup kami dan ini. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau memanggil kami semua masing-masing yang percaya kepada-Mu untuk hadir di depan-Mu yang kudus ini Bapa. Mudah kami boleh beribadah, menaikkan ungkapan syukur kami, bahkan kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami yang masih Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan yang ada, kami boleh dimampukan untuk melangkahkan kaki kami untuk berjalan ke tempat-Mu yang kudus ini Bapa. Bahkan kami boleh dapat melakukan setiap pekerjaan demi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk segala berkat-berkat yang kami rasakan dari tangan Tuhan sendiri, baik itu berkat secara pribadi ataupun di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kami mengucap syukur untuk segala berkat yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Kami saat ini juga mau datang dengan membawa amal setiap perkumpulan dan doa kami Bapa. Kami mau bersatu hati untuk kami menaikkan syafaat kami pada saat ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati untuk mendoakan bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa bagi para pemimpin mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok desa dimanapun berada, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada setiap kepala-kepala desa dan juga dusun, RT
ada sebagai masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami tetap mendoakan di mana saja kami berada, karena kesejahteraan kota di mana tempat kami tinggal adalah kesejahteraan kami semua masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak Surgawi, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan di dalam setiap pergumulan dan pelayanan yang ada. Ketika gereja Tuhan diizinkan untuk berdiri di tengah-tengah dunia ini, kami percaya bahwa masing-masing gereja dengan pergumulannya masing-masing. Karena itu Bapak, mari kita kuatkan dan teguhkan setiap anak Tuhan yang ada. Bahkan kami berdoa bagi setiap hamba-Mu Bapak, baik itu penginjil, baik itu vikaris, guru Injil, ataupun juga pendeta dan seluruh hamba yang Engkau pakai untuk melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, mari teguhkan dan kuatkan iman dan percaya kami masing-masing Bapak, karena di dalam pemberitaan Injil yang kami laksanakan ada begitu banyak hal yang harus kami alami Tuhan, tetapi karena kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan, maka kami bisa dapat melakukan setiap tugas pelayanan itu Bapak. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi gereja Tuhan, yaitu gereja Kristen Kalam Kudus, mulai dari tingkat sinodal, wilayah dan juga jemaat dan pos pelayanan, terkhusus bagi tempat ini Bapak, di mana Tuhan mengizinkan kami ada sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, dalam setiap persekutuan yang ada Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah kategorial ataupun juga ibadah umum yang ada. Tuhan tolong pakai kami setiap kami Bapak, bahkan hamba-Mu yang ada di sini untuk mengembalakan jemaat di tempat ini. Engkau pakai hamba-Mu kami akan apa yang hamba-Mu butuhkan di dalam pelayanan. Bahkan juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, setiap pengurus yang ada yang sedang menjalankan kepemimpinan pada saat ini, biarlah terus bersatu hati untuk menjalankan pelayanan yang ada Bapak. Dan setiap pengurus yang akan dipersiapkan untuk beberapa tahun ke depan, Tuhan juga menolong masing-masingnya. Persiapkan hati mereka mulai dari saat ini Bapak. Biarlah Tuhan juga terus berproses, terus mengikis segala hal-hal yang sekiranya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan proses datang daripada Tuhan sendiri boleh memampukan akan jemaat-Mu menjadi umat yang lebih lagi mencintai Tuhan dan siap untuk melayani beberapa tahun ke depan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap jemaat Tuhan yang ada, yang hadir saat ini Bapak, dengan segala pergumulan yang ada. Kami berdoa satu persatu dan tempat ini Bapak, kami tidak menyebutkan satu persatu nama, tetapi kami mohon kiranya tangan Tuhan, mari Engkau ulurkan dan Engkau berkati akan setiap umat-Mu Bapak, di dalam mereka melakukan setiap pekerjaan. Mereka butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Mereka tidak dapat melakukan setiap kegiatan tanpa kekuatan daripada Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan jangan pernah meninggalkan akan umat-Mu Bapak. Bapak Surgawi, kami juga berdoa dengan setiap pergumulan demi pergumulan yang ada di dalam rumah kami, yang bergumul dengan suami, bergumul dengan anak-anak, yang bergumul dengan istri, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan orang tua dan mertua. Kami mau serahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Apapun bentuk pergumulan itu, kami percaya bahwa ada maksud Tuhan dan ada hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi-pribadi anak-Mu Bapak yang mengalami pergumulan. Mari berbicara secara pribadi lepas pribadi Bapak, sehingga dengan setiap pergumulan yang ada, kami semakin mengenal dan kami semakin lagi mengetahui dan mencintai Tuhan. Bahkan kami lebih lagi menambah-nambahkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Karena di dalam setiap kami bergumul, kami dalam setiap proses yang ada, kami percaya itu merupakan suatu proses di mana Tuhan ingin memperkenalkan diri Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, mulai yang dari masih kecil sampai tingkat SMA juga Bapak. Kami berdoa bagi anak-anak yang masih kecil dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan tolong sehingga mereka juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tumbuh di dalam karakter Kristus. Bahkan juga bagi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang SMA, Tuhan menolong dan memberkati mereka Bapak, sehingga mereka juga boleh masuk pada sekolah yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka boleh mempersiapkan diri untuk
sehingga mereka juga dimampukan untuk masuk pada perguruan tinggi yang tepat dan mereka boleh mencapaikan cita-cita mereka. Ajarkan mereka selalu untuk selalu mengutamakan Tuhan. Tuhan selalu berjalan di depan mereka sehingga apapun yang mereka hadapi nanti semuanya akan diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan yang sudah kuliah Tuhan, kami berdoa Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan iman dan percaya mereka Bapa, sehingga mereka juga selalu dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Buat Anya dan juga Belsa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menopang dan menuntun mereka dalam menjalani setiap studi mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami berdoa pada saat ini juga Bapa bagi hari-hari hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami percaya bahwa selangkah pun kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu tuntun kami dan pelihara kami Bapa, sehingga ketika kami berjalan menyimpang daripada kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang menegur kami dan mengembalikan kami kepada jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Dan biarlah Bapa pada saat ini setiap apa yang menjadi doa dan permohonan kami yang belum kami sampaikan kepada Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menilik satu persatu kami yang hadir, apapun itu yang menjadi permohonan kami Tuhan, biar Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Ajarkanlah kami untuk tidak mendahului waktu Tuhan, tetapi senantiasa bersabar dan menunggu akan waktu Tuhan. Bahkan terus kami kerjakan apa yang dapat kami kerjakan semampu kami. Lebih daripada itu kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, mari dengar dan sambut doa kami Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami yang selalu dan senantiasa menyakiti hati Bapa di sorga dan juga menyakiti hati sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sambut doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita dengarkan bacaan Alkitab yang terambil di dalam Mazmur 50 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita akan mengangkat pujian persembahan segala puji syukur, dan untuk petugas kantor kolektor Ibu Akira yang membawakannya.
Mari kita sambut dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini, ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, Engkau menyertai kami. Bahkan ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah memberkati setiap kami dengan firman yang telah Engkau tebarkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah melalui perjumpaan kami dengan Engkau, saat Engkau berbicara pada setiap kami, iman kami diteguhkan, sikap hidup kami ya Bapa tidak sama saat kami dulu yang sudah melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami boleh berubah ya Bapa, kami boleh berdampak bagi setiap orang di luar sana yang belum mengenal Engkau, bagi keluarga kami, orang tetangga sekitar kami ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami, setiap kami ya Bapa, umat-Mu ini menjadi alat untuk penyebaran firman-Mu yang berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada setiap kami. Berkati dalam setiap pelayanan dan kehidupan ya Bapa. Bahkan saat ini yang hamba-Mu sedang melakukan proses penderitaan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah malam ini melakukan setiap proses penderitaan dengan penyertaan dan pertolongan yang dari Engkau ya Bapa, hingga waktunya nanti saat pembaptisan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan Nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami pada pagi hari ini juga telah mengumpulkan persembahan ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa dengan sukacita, berkati usaha dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah segala ucapan syukur yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh Engkau pakai untuk pekerjaan di gereja-Mu ini ya Bapa. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Bapa setiap anak-anak yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu ini yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami pulang ya Tuhan dengan membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan. Marilah kita tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi puji Allah Bapa Putra. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas serta kegiatan kita, dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar dan teruslah menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua.